Serangan Israel itu luar biasa, ya kan? Menyerang. Jadi kalau ada yang masuk nomor yang bukan nomor saya, yakin itu palsu. Ya, baik kita salawat asgil semua dulu. Masih ingat salawat asgil ya? Sama semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mau diminum lingkar. Takbir! Kawan-kawan sekalian semua, hampir 1 abad atau 100 tahun konflik Israel dan Palestina tidak kunjung usai sampai pada hari ini. Kawan-kawan sekalian perlu ketahui bahwa hal ini tidak lepas dari misi Zionis Israel untuk menguasai tanah Palestina. Bahwa hari ini adalah sebuah momentum pernyataan sikap kita berada di mana. Apakah kita berada pada sikap pembela kemanusiaan ataukah kita berada pada sikap penjahat kemanusiaan? Kawan-kawan sekalian, berbicara tentang Palestina dalam pandangan saya adalah berbicara soal kemanusiaan. Maka siapapun itu yang terketuk hatinya melihat penindasan yang ada di Palestina, maka dia sesungguhnya adalah manusia. Sebagaimana pernyataan founding father kita Presiden Republik Indonesia yang pernah mendeklarasikan bahwa selama penjajahan kemerdekaan Palestina tidak diberikan, maka selama itu pula rakyat Indonesia dalam hal ini menentang penjajahan yang terjadi di Palestina. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Maka kawan-kawan sekalian, informasi terupdate hari ini, Israel yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu senantiasa terus melakukan agresi militer kepada Palestina yang ada di Gaza. Itu menandakan tidak ada ampun bagi mereka yang kemudian melakukan penjahat dan penjajahan kepada rakyat Palestina. Meskipun pada konsep kajiannya berbicara tentang kemerdekaan Palestina untuk dimasukkan dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika Inggris dan Amerika menggunakan hak vetonya sebanyak 65%, maka tidak ada artinya meskipun seluruh negara dunia yang Islam itu sepakat untuk Palestina masuk dalam keanggotaan. Itulah skenario yang terjadi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian menggunakan tagline perdamaian dunia, tetapi itu hanyalah sebuah slogan semata yang kemudian ingin memabukkan masyarakat dunia untuk menutup mata melihat penjajahan yang ada di Palestina. Saya ingin mengutip informasi terakhir yang ada di Palestina sejak serangan Israel ke Yaman yang kemudian menyerang kedutaan Iran yang ada di Yaman, itu kemudian mengakibatkan pukulan telak kepada Israel yang kemudian mendapatkan serangan ulang dari Iran dengan diluncurkannya rudal balistik dan drone yang kemudian mampu menembus drone yang kemudian dimiliki oleh Israel. Apa yang kemudian hari ini diandalkan oleh Israel, kawan-kawan sekalian? Yang diandalkan adalah mereka memiliki kekuatan teknologi yang canggih untuk melindungi wilayahnya, yang kemudian yang kita sebut sebagai Iron Dome. Iron Dome itu adalah sebuah alat untuk mendeteksi rudal yang mau masuk ke dalam negara. Tetapi pada faktanya sejak diluncurkannya rudal balistik yang mampu menembus itu kemudian membuat Israel hari ini kewalahan dalam menghadapi serangan-serangan Islam yang kemudian terkumpul dari beberapa aliansi yang ada di kawasan. Itu artinya, kawan-kawan sekalian, ketika kita melihat kondisi global hari ini, hanya ada dua kemungkinan: apakah akan tercipta dan terwujud perang dunia ketiga, ataukah para orang-orang manusia bijaksana yang kemudian berdiplomasi di PB mampu menghentikan tidak terjadinya perang dunia ketiga. Sebab kawan-kawan sekalian, jika terjadi perang dunia ketiga dan meledaknya nuklir yang ada, maka menang jadi abu dan kalah menjadi abu juga. Bayangkan jika nuklir daripada Rusia meledak, seperempat
dunia akan habis, kawan-kawan sekalian. Maka marilah kita semua bersama-sama untuk mendoakan seluruh kawan-kawan kita, saudara sekemanusiaan kita yang ada di Palestina dan di seluruh dunia yang hari ini masih mengalami penindasan. Semoga saja diplomasi yang terjadi di PBB mampu menghasilkan sebuah diplomasi kesimpulan yang berkemanusiaan, sebagaimana amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Untuk itu, kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak kepada Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang telah menggelar aksi bela Palestina. Ini adalah sebuah keberpihakan yang nyata oleh Perserikatan Muhammadiyah atas dukungannya untuk memerdekakan Palestina. Sebab negara yang pertama yang kemudian mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah negara Palestina. Sehingga sebagai bentuk hutang budi kita kepada negara Palestina, seluruh rakyat Indonesia, dan kita sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah wajib hukumnya untuk mendeklarasikan dan meneriakkan terus perlawanan kepada Zionis Israel untuk menentang penjajahan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas ruang gerak ini, dan semoga saja apa yang menjadi ketegasan sikap kita pada siang hari ini yang kemudian berada di depan kampus Universitas Muhammadiyah Wonogiri dan disaksikan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di sekitar, bahwa kita yang berada di tempat ini menyatakan sikap melawan dan mengutuk keras penjajahan Zionis Israel yang ingin menguasai dan menghidupkan tatanan dunia baru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.